Bagian 23, Cemburu. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Ketika cinta menemukan tempat untuk berlabuh, pelangi seakan berpendar dari mata penuh cinta. Adakah bahagia di atas bahagia jatuh cinta? Sore itu aku duduk di teras rumah, menunggu Kak Safwan pulang kerja. Namun hingga jam menunjukkan pukul 6 sore, tak tampak batang hidungnya. Kecurigaan mulai mengusik hatiku. Aku curiga dia ke tempat praktek dokter cantik itu. Setelah sholat maghrib, aku siapkan makan malam untuknya. Namun batinku tetap gelisah menanti kedatangannya dengan penuh curiga. Entah kenapa aku jadi begini. Padahal, ini bukan pertama kalinya Kak Safwan telat pulang. Kadang dia pulang hingga jam 9 malam, tapi tak pernah aku merasa curiga sebelumnya. Aku merasa ia belum sepenuhnya jujur padaku tentang masa lalunya. Tapi kenapa itu jadi masalah buatku sekarang? Bukankah ia juga tak pernah mempermasalahkan masa laluku? Kutatap jam yang sekarang menunjukkan pukul 8 malam. Dengan hati gelisah, aku menunggunya di meja makan. Hati kecilku ingin sekali menelponnya, tapi kuurungkan niatku itu. Sayang, Dek Nisa. Sayupku dengar suaranya. Dia mengguncang pundakku menggoyangkan perlahan. Dek Nisa kok tidur di sini sih? Maaf, aku terlambat. Perlahan kubuka mataku. Kulihat senyum yang menghiasi bibirnya meskipun matanya terlihat sangat lelah. Maaf Kak, aku ketiduran. Ucapku sambil mencium tangannya. Makan yuk. Tawarku kemudian sambil membuka tudung saji yang sedari tadi tertutup. Maaf sayang, tadi aku sudah makan. Tadi ada tamu dari Mesir. Salah satu penulis buku yang aku terjemahkan, jadi aku menemaninya. Aku terdiam menyesali prasangka burukku pada suamiku tadi. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku menggeleng lemah, perutku keroncongan karena menunggunya makan bersama. Kalau begitu aku temani ya. Ucapnya sambil menyiapkan makananku di piring. Aku tersenyum menyambut tawarannya. Oh ya, besok jadwalmu konseling. Aku sudah izin tidak ke kampus. Kita bisa sekalian berkunjung ke rumah ibu sebelum ke sana. Ucapnya mengharap persetujuanku. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Berat rasanya ke tempat itu lagi, setelah tahu bahwa dokter cantik itu adalah masa lalu dari Kak Safwan. Hatiku sebenarnya sakit dan terusik akan kenyataan itu. Aku merasa tidak nyaman jika Kak Safwan harus bertemu dengannya lagi. Kecemburuan sepertinya mulai menghantui hati dan pikiranku. Walaupun dokter Amalia tegas mengatakan bahwa semua sudah berlalu. Aku tahu betul bagaimana sulitnya melupakan masa lalu. Apalagi masa lalu itu sempat membuat Kak Safwan sampai depresi. Aku menghela nafas berat. Sungguh tak nyaman mencurigai laki-laki yang telah begitu baik dan yang telah memberiku banyak kebahagiaan. Loh, kenapa dek? Tanyanya seakan mengerti akan kegelisahanku. Bisa kita cari tempat lain, Kak? Jawabku agak ketus. Entahlah, rasa cemburuku terasa begitu besar padanya. Kenapa sayang? Kak Safwan mengerutkan kening tak mengerti akan sikapku. Cuma mau cari suasana baru, Kak. Sahutku masih ketus. Kak Safwan menghela nafas entah apa yang dipikirkan. Aku tidak punya kenalan psikiater selain dokter Amalia. Ucapnya lirih menatapku ragu. Kalau begitu nanti sajalah Kak. Lagi pula alhamdulillah aku sudah banyak kemajuan. Jawabku kemudian berdiri menuju kamar mandi. Aku baru ingat kalau aku belum sholat isya. Ganti baju dulu Kak, bau acem. Candaku berusaha untuk mengusir kekalutan hatiku. Kak Safwan tersenyum mendengar candaanku. Sungguh aku merasa berdosa padanya, tapi aku juga tak bisa mengabaikan perasaanku. Tak kutemukan pelukan hangat setelah itu.
Ia tertidur sebelum aku selesai sholat. Untuk pertama kalinya dia tidur lebih awal dariku. Apakah karena ia terlalu lelah, atau dia kecewa karena aku menolak ajakannya untuk konseling besok? Mataku tidak dapat terpejam. Aku ingin menanyakan padanya tentang kisahnya dengan dokter cantik itu. Tapi aku takut menyinggung perasaannya. Tidak bisa tidur. Dari balik selimutnya aku dengar pertanyaan itu. Dia kemudian berbalik ke arahku. Dek Nisa, kenapa? Apa yang mengganggu pikiranmu? Nada bicaranya lain dari biasanya, walau dia menyembunyikan itu. Aku tahu ada kesal di dalamnya. Apakah ia benar-benar kecewa karena menolak ajakannya? Tidak apa-apa, Kak. Hanya saja, aku tidak melanjutkan kata-kataku. Ini sudah sangat larut. Tak nyaman membahas hal seperti dalam keadaan lelah seperti ini. Aku takut Kak Safwan tersinggung. Hanya saja kenapa? Tanyanya lagi. Ia beringsut mendekap tubuhku sambil mencium pipiku, namun hatiku tak jua tenang. Perasaan cemburu itu semakin menguasaiku. Kak Safwan masih menyimpan cinta untuk Dokter Amalia. Pertanyaan itu terucap begitu saja dari bibirku disambut raut kaget dari wajah Kak Safwan. Maksud kamu? Tanyanya melepaskan dekapannya dari tubuhku. Dokter Amalia sudah cerita semuanya, Kak. Aku tak mampu menahan tangisku yang dari tadi tertahan. Aku terisak sambil menutup seluruh tubuh sampai kepalaku dengan selimut. Sayang, ucapnya lembut. Kurasakan tangannya menyibak selimutku kemudian memelukku dengan hangat. Kamu jangan berpikir macam-macam. Antara aku dan dia, sudah tidak ada apa-apa lagi kecuali teman. Kudengar suaranya pelan membisiki telingaku. Aku hanya mencintaimu. Kamulah satu-satunya wanita yang membuatku merasa menemukan cintaku kembali. Bisiknya lagi. Bukan pelarian kan, Kak? Dia tersenyum mendengar pertanyaanku. Kurasakan pelukannya terasa makin erat. Menurutmu? Tanyanya. Ia menggelitik pinggangku sambil tertawa gemas melihat mataku yang memerah. Cemburu ya? Wah, rupanya istriku mulai cemburu. Berarti Dek Nisa sudah mencintaiku. Katanya kembali mencium pipiku. Ada rona bahagia di wajahnya. Ih, apaan sih, tidak lucu. Kataku mencubit perutnya. Alhamdulillah, istriku benar-benar cemburu. Sudah lama aku menantikan ini. Ucapnya sambil tertawa. Dia terus menggodaku hingga akhirnya aku tertawa melihat tingkahnya yang kegenitan. Bersambung.